Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sekarang tiba pada subbab berikutnya, yaitu masalah kuadrat terkecil. Ya, ini masalah ini ditemukan oleh Gauss, lebih terkenal Gauss pada yang mengembangkan dua, yaitu Legendre dan Gauss. Dan Gauss sudah menuliskannya semenjak dia menjadi mahasiswa, begitu kan, 9 tahun sebelum dipublikasikan. Kok ada tulisan dipublikasikan? Ya mungkin sedikit saya sampaikan pada Anda semua mahasiswa bahwa ketika kita punya hasil karya ilmiah, jadi kita merumuskan sesuatu, atau istilahnya sih sebenarnya ilmuwan itu menemukan. Kenapa kok menemukan? Karena sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ilmu itu, coba lihat, kata ilmu itu dalam bahasa Arab itu sama dengan kata alam, ya kan? Hurufnya ain, lam, dan nun. Ain, lam, dan mim. Ilmu. Alam hanya beda a, lam. Ya kan? Mengetahui alima. Alam, ilmu, akar katanya sama. Sehingga ilmu yang ada, science, kita sebut science atau ilmu, itu sebenarnya hanya sesuatu yang sudah ada, yang sudah Allah ciptakan sebelumnya. Kemudian kita temukan, kita jadi tahu, oh iya ini, terus diberi nama. Kita pahami bahwa nama-nama di awal adalah tidak hanya berupa nama benda, tapi nama proses, nama karakter, nama fenomena, banyak, dan itu kita sebut sebagai nama. Dan dulu Nabi Adam begitu diciptakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena sifat kenabian, maka Nabi Adam diberi nama-nama itu semuanya, itu sifat kenabian. Nah, ini wahyu memandu ilmu. Nabi Muhammad, Al-Quran diberi. Anda diberi? Enggak. Kita sebagai umatnya, sahabat juga yang saat itu duduk bersama Nabi Muhammad tidak diberi wahyu. Nabi Muhammad dikasih langsung. Ya, nah, terus kita gimana menyerapnya? Para sahabat dulu menyerapnya, dihafal, belajar. Para sahabat belajar ke Nabi Muhammad. Sahabat belajar ke sahabat lain yang belajar ke Nabi Muhammad. Generasi setelah sahabat belajar ke sahabat. Kita belajar kalau mau ilmu, termasuk wahyu. Dan ilmu yang paling utama ya di wahyu itu, di Al-Quran. Jadi jangan sampai kita salah. Ale, kalkulus, ilmu perkuliahan tidak utama. Tidak. Jadi maksudnya salah ketika Anda meninggalkan Al-Quran, Anda meninggalkan ilmu fikih, ilmu tentang ibadah, dan Anda lebih utama belajar ini. Tetap itu lebih utama, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kembali ke tradisi publikasi, bahwa teori-teori yang ada, yang kita pelajari sampai saat ini, sebenarnya dulu ditemukan orang, kemudian dia publikasikan, sehingga sampai sekarang bisa kita pahami. Hanya memang masalahnya seakan-akan terjadi, kalau kita bicara sejarah, terjadi kayak dunia Islam tidak menyumbang apa-apa, walaupun tidak bisa ditutupi ya. Tapi kita tetap tapi dari sisi sejarah ada semacam bahwa seakan-akan ilmu itu ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari Eropa, ya, dan tidak ada sebelum itu. Kemudian sebelumnya Yunani, enggak. Semua ilmuwan sebenarnya mengakui bahwa ilmuwan Muslim banyak sekali menggali ilmu-ilmu, dan dia merumuskan ilmu-ilmu, menemukan ilmu-ilmu, kemudian ditulis. Dan sebagian memang dikembangkan dari ilmu-ilmu sebelumnya, tidak baru. Dari Yunani, ada yang dari India, gitu ya. Kayak teori huruf Arab yang ditemukan. Jadi huruf 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 dari 0, itu yang merumuskan Khwarizmi. Idenya dari mana? Dari huruf Arab, dari huruf India. Tapi Khwarizmi yang merumuskan sistem desimalnya.
Coba bayangkan tidak ada sistem desimal. Orang Eropa menggunakan huruf Romawi. Dan kalau diadopsi huruf Romawi, gimana kita mau nulis angka? Gimana Anda mau mengalihkan? Silahkan aja. Seperti itu. Dan nggak diungkapkan huruf itu dari mana, siapa yang merumuskan. Nah, tugas kita lah sebagai orang Muslim. Ya, pertama tadi ada ilmu yang utama. Setelah itu Anda kembangkan dengan motivasi itu dan kita buka lagi. Oke, kita kembali ke sini. Ini masalah namanya kita sebut sebagai kuadrat terkecil. Tadi udah disebut bahwa yang ini. Nah, Gauss itu menggunakan teori tersebut di astronomi. Dia untuk menghitung orbit dari series bintang ya. Gitu. Nah, apa itu penyelesaian kuadrat terkecil? Ini kaitannya juga dengan ortogonalitas tadi. Kaitannya dengan ruang vektor dan kaitannya dengan SPL. Sebelumnya kita mengenal kalau ada SPL yang banyak sekali persamaan tapi variabelnya sedikit, jadi lebih banyak persamaan daripada variabel, maka kita sebut tidak konsisten atau tidak punya solusi, tidak konsisten itu. Jadi kita kembali lagi ke SPL atau kita masih jelaskan itu SPL di sini. Ya, kita bisa lihat bahwa AX sama dengan B dengan M lebih besar N. Berarti jumlah persamaannya jauh lebih besar daripada jumlah variabelnya. X adalah vektor Rn dan B adalah Rm. Gitu. Nah, di mana AX ini sama dengan B. Ya, tapi kan kita nggak ada solusi karena tadinya malah kita mencari sebuah vektor AX untuk AX yang terdekat ke B. Akhirnya kan gitu. Cari vektor X yang AX-nya terdekat ke B. Padahal kalau kita selesaikan dengan permasalahan yang dengan menggunakan solusi sebelumnya nggak bisa. Coba aja kalau persamaannya jauh lebih banyak, Anda mau selesaikan nggak akan bisa. Makanya dia disebut tidak konsisten. Nah, inilah masalah kuadrat terkecil ini digunakan. Seperti di pendahuluan dari ortogonalitas saya bahas di akhir tentang kuadrat terkecil kan. Gitu. Kita tahu kembali ke sini, kita tahu A adalah matriks M kali N dengan M-nya lebih besar dari N dan B itu Rm, dia jumlahnya M vektor dengan anggota M. Nah, B nom B itu akar dari BB atau B transpose B kalau kita gunakan hasil kali dalam, ya kan? Dengan sistem perubahan AX sama dengan B, maka untuk setiap X elemen Rn kita dapat membentuk sebuah vektor sisa atau vektor residu. Lihat gambar segitiga nanti mungkin setelah ini ada. Rx sama dengan B min AX. Kan harusnya AX sama dengan B. Tapi kan nggak sama persis gitu loh ya. Maka kita dapatkan vektor sisa ini. Karena solusinya nggak eksak. Nggak sama persis. Ya, kalau yang eksak solution yang konsisten itu sama persis. Tapi sekarang problemnya enggak. Jadi yang dulunya ditunda bahwa dia tidak konsisten, cuman kita sebut begitu. Nah, sekarang kita bisa selesaikan itu. Paham sampai sini? Jadi karena AX sebenarnya tidak sama dengan B, karena ada perbedaan, maka di situ ada selisih. Selisih itu kita sebut residu. Nah, residunya jadi harusnya AX sama dengan B, tapi karena tidak sama dengan berarti B itu min AX, ada angkanya bukan 0. Rx kan. Ya. Berarti B min X ada angkanya. Tapi berapa angka B min X? Nah, agar ini AX sama dengan B berarti kita cari sedekat mungkin. Apa artinya? B min X sedekat mungkin B dengan AX ini. Apa artinya? Berarti dia yang mendekati 0. Yang sekecil-kecilnya. Paham? Paham sekecil-kecilnya berarti dia mendekati 0. Nah, jadi B nom ini gini. B min AX nom sama dengan Rx nom. Oke, untuk mencari nilai sekecil-kecilnya, maka problem ini disebut penyelesaian kuadrat terkecil dari AX min B. Semoga penjelasan saya ini bisa diikuti. Tapi kalau enggak, diulangi lagi.
Kita lanjutkan aja.